Gotong royong adalah tradisi yang mendasari kehidupan masyarakat desa. Memperbaiki rumah, membersihkan desa, warga menyumbangkan tenaga, barang, dan apapun yang mereka miliki demi kepentingan bersama. Selama ini, gotong royong digunakan untuk memajukan kepentingan non-komersial. Bagaimanakah jika semangat gotong royong diangkat untuk memajukan bisnis masyarakat desa? Apakah dayanya cukup kuat untuk memajukan taraf ekonomi warga perdesaan? Pembangunan secara satir dimaknai sebagai sebuah ketumpangan antar wilayah antara kota dan perdesaan. Akibatnya, wilayah perdesaan menjadi daerah yang tertinggal. Kantong-kantong kemiskinan tercipta di desa-desa. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta menyadari bahwa salah satu jalan untuk mengurangi kemiskinan di perdesaan adalah memutar roda ekonomi secara berkelanjutan. Dinas Koperasi dan UKM DIY pun mengkampanyekan konsep Desapreneur. Program ini diluncurkan pada tahun 2019 dan dirancang untuk memajukan skill bisnis para penggiat UMKM di desa, sehingga para entrepreneur tangguh lahir di perdesaan Yogyakarta dan pada akhirnya mampu meningkatkan taraf ekonomi warga desa. Program Desapreneur menyasar desa budaya, yaitu desa yang memiliki karakter kuat pada aspek-aspek kebudayaan secara khas dan istimewa. Dalam penumbuhan Desapreneur di desa budaya ini, anggarannya disupport dari dana keistimewaan. Jadi dana keistimewaan yang ada di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini memang ujung-ujungnya dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi inilah bentuk bagaimana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesetaraan dari masyarakat. Salah satunya ini kan di Desapreneur gitu. Kemudian saat pengusulannya, saat mekanisme perencanaannya ini tetap harus mengacu pada aturan-aturan yang memang sudah ada ada regulasinya gitu. Jadi desanya pun sudah yang harus di SK Gubernur ada desa budaya. Dinas Koperasi UKM DIY menggandeng Rika Fatimah, seorang ahli entrepreneur sekaligus pendidik dari Universitas Gadjah Mada. Dalam menggulirkan Desapreneur, Rika Fatimah menggunakan metode yang ia konsep G2RT, Global Gotong Royong Tetrapreneur, sebuah model pengembangan usaha yang menggunakan semangat gotong royong sebagai motornya. Alih-alih langsung menerjunkan warga desa dalam lautan bisnis yang keras, G2RT melindungi mereka terlebih dahulu dengan cara menggunakan stakeholder terkait. Dari Dinas Koperasi, pemerintah desa, warga desa sendiri, dan juga pengusaha mapan dari luar desa. Semuanya bergotong royong untuk mengembangkan usaha yang ada di perdesaan. G2RT itu sebetulnya gabungan antara kearifan lokal yang kita semua sudah tahu yaitu gotong royong yang ingin kita bawa ke global. Artinya supaya dunia juga melihat gotong royong itu sebagai suatu jati diri dari bangsa Indonesia yang kemudian digabungkan dengan model inovasi keilmuan, yaitu di mana ada satu gerakan kewirausahaan berbasis 4 pilar untuk menuju produk ikonik global, namanya Tetrapreneur. Nah, Tetrapreneur ini terdiri dari 4 pilar, yaitu Tetra 1, 2, 3, 4. Tetra 1-nya kita namakan rantai wirausaha, kemudian Tetra 2 pasar wirausaha, Tetra 3 kualitas wirausaha, dan yang keempat adalah merek wirausaha. Di tahun 2020, Dinas Koperasi dan UKM DIY kembali menginisiasi 5 desa dalam program Desapreneur. Di tahun pertama ini, target mereka adalah menemukan produk unggulan di desanya dan memolesnya menjadi sebuah produk pilih tanding.
Di tiap desa yang terlibat dalam program Desapreneur, kegiatan Desapreneur G2RT digawangi oleh tim berisi 17 anggota yang terdiri dari warga, tokoh, dan pengayom desa. Mereka disebut Unit Desapreneur G2RT. Ini adalah Unit Desapreneur G2RT Desa Banjarharjo. Sejak dibentuk, mereka segera bekerja untuk menentukan potensi desa yang akan dipoles menjadi produk unggulan desanya. Setelah tim terbentuk, kemudian kami mengirimkan laporan bahwa kami sudah membentuk tim. Kemudian dari Sekretariat G2RT di Dinas Koperasi mengadakan pelatihan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah pelatihan secara umum berkait dengan apa itu G2RT, mau kemana arahnya. Kemudian pelatihan yang kedua lebih menitik beratkan menuju ke produk unggulan. Produk unggulan haruslah berawal dari potensi khas desa Banjarharjo, serta memiliki potensi marketing yang kuat. Sebenarnya, dari awal sudah jelas bahwa kekuatan desa Banjarharjo adalah di ketela. Unit hanya perlu memilih produk olahan ketela apa yang potensial. Geblek, selondok, tepung oyek, dan rengginang menjadi pilihan yang dilempar ke forum. Akhirnya terbaca bahwa selondok adalah yang paling banyak diproduksi oleh warga. Unit pun akhirnya memilih untuk mengembangkan selondok sebagai produk unggulan. Kalau saat ini memang untuk yang awal, untuk kerjasama awal ini, untuk promosi awal, kami sudah bekerja dengan dua orang pengrajin yang memang kami lihat ini sangat potensi. Dari yang tadi Mas Joko tadi yang sudah diambil gambarnya, kemudian yang satu ada di daerah Limangan, Mas Widarto kemarin, karena di sana ada inovasi selondok rasa udang. Nah, salah satu apa yang paling keberhasilan dalam sebuah pemasaran adalah ketika orang melihat barang itu menarik. Nah, ketika menarik, bagaimana supaya ini barang yang hanya sederhana seperti selondok bisa menarik kalau dilihat? Pertama kan orang harus tertarik dulu. Selanjutnya, unit melakukan branding. Produk selondok yang sebelumnya dikemas seadanya dalam plastik saja, kini dibuatkan wadah yang komersial, sehingga layak untuk naik kelas. Tidak lagi hanya dijual di sekitar desa, namun layak dijual di level supermarket hingga luar daerah. Untuk sementara, merek Sensi, selondok enak istimewa. Namun, merek ini bisa jadi akan berubah di waktu kemudian. Kedepannya, unit Desapreneur Banjarharjo berencana menciptakan varian rasa selondok. Resep varian baru itu akan dijaring dengan lomba selondok internal di desa itu. Harapan saya, G2RT akan lebih memotivasi kepada anggotanya, kepada warga masyarakat Banjarharjo untuk melakukan kegiatan usaha di rumah atau usaha home industri. Ini akan semakin baik sisi produksi maupun kualitas, ini akan lebih meningkat. Dalam usaha, kecepatan seringkali menjadi kunci. Dan dalam hal kecepatan, unit Desapreneur G2RT Panggungharjo boleh berbangga hati. Dalam 1 bulan sejak dibentuk, mereka telah berhasil memoles produk unggulan desanya. Produk yang mereka angkat adalah olahan lele. Pilihan itu berangkat dari kenyataan bahwa banyak warga desa Panggungharjo memiliki usaha di kembang biak lele. Unit Panggungharjo mengembangkan 3 olahan lele, stik lele, abon, dan kerupuk. Namun fokus mereka saat ini adalah produksi abon lele. Pilihan ini berasal dari hal praktis saja.
pertama lebih kepada komposisi lele sendiri yang paling banyak kan dagingnya. Jadi untuk abon ini kan nanti akan menggunakan daging lele sendiri. Sedangkan untuk steak nanti tulangnya. Untuk kerupuk itu nanti kulitnya, keripik itu kulitnya, seperti itu. Jadi karena yang paling banyak manfaatnya itu ya tadi dagingnya, kita harapkan dari situ kita mulai. Begitu menentukan bahwa mereka akan mengolah abon lele, unit Panggung Harjo segera bergerak mengembangkan rasa produknya. Hal ini relatif mudah karena hampir separuh anggotanya adalah pengusaha kuliner. Mereka jago mengolah bumbu. Keinginan para anggota yang ingin sukses di tengah masa pandemi COVID-19 juga turut membahan bakari semangat unit. Setelah 4 kali melakukan uji coba bumbu, mereka sudah sangat confident soal rasa produk mereka. Ya, kalau berdasarkan analisis kami di googling itu ya, memang produk ini bukan hanya di Pangharjo, yang di beberapa tempat sudah ada. Tapi kenapa ini menjadi produk yang kami angkat? Ada kekhasannya, mungkin nanti dari rasanya, Mas. Seperti itu, karena rasa yang kita munculkan beda dengan produk lain. Tentu rahasianya bagaimana, itu rahasia dapur yang akan kita angkat nanti saat promosi di produk kita. Sebelumnya kami juga melakukan katakanlah analisis dengan produk-produk lain, apa sih yang sudah ada di referensi kita pelajari mana kira-kira yang belum ada olahan ini, akhirnya rasanya lebih enak dan khas banget. Unit Panggung Harjo tidak serta-merta berpuas diri. Mereka siap lebih jauh mengembangkan abonnya. Unit berharap mereka bisa bekerja dengan seorang chef yang bisa membimbing dalam mengolah rasa abon. Merek abon juga masih belum ditentukan. Setelah sebelumnya sempat menggunakan nama Ole alias olahan lele, unit memutuskan kembali untuk memikirkan merek yang lebih menarik perhatian. Mereka dengan meminjam nama objek wisata lokal yaitu Kampung Mataraman ataupun nama desa sendiri yaitu Panggung Kuliner juga masuk pertimbangan. Abon lele diharapkan benar-benar siap saat launchingnya di ulang tahun desa Panggung Harjo nanti. Di fase penubuhan ini, semangat gotong royong G2RT hadir dalam bentuk dukungan institusi-institusi desa untuk menguatkan produk. Sebagai bagian dari unit Desapreneur G2RT Desa Panggung Harjo dan sebagai Ketua LPMD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, ya kami mengajak semua warga masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan kreativitas warga. Mudah-mudahan ini adalah salah satu usaha, salah satu ikhtiar dari desa dan kita semua supaya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Ilmu usaha yang diterima anggota unit Desapreneur G2RT tidak hanya bisa dipraktekkan di ranah kegiatan unit saja, namun juga sangat berguna dalam menjalankan usaha pribadi. Gotong royongnya itu di dalam bentuk pemasarannya, yaitu kalau di desa itu kan ada pasar ID. Nah itu kelompok G2R itu memasarkan produknya ikut di pasar ID-nya Desa Panggung Harjo. Nah itu kan bentuk gotong royongnya. Terkonsep bisnisnya. Soalnya di G2RT itu kan kemarin pelatihannya pengembangan bisnis. Jadi kita bisa tahu plot-plotnya atau rencana-rencana ke depannya. Itu ada di BMC-nya. Produk unggulan Desapreneur G2RT diharapkan mampu bersaing secara profesional dan hadir di pasar dunia. Target itu hanya bisa dicapai jika sejak tahap awal program Desapreneur dijalankan dengan semangat dan disiplin. Untuk Desapreneur G2RT Desa Trimurti mulai bekerja sebagai satu kesatuan pada awal tahun ini. Di bulan Februari 2020, unit Desapreneur Desa Trimurti terbentuk
Tugas pertama mereka adalah menentukan potensi desa yang bisa diangkat menjadi produk unggulan. Secara naluriah, unit Desapreneur memilih olahan-olahan kelapa sebagai produk unggulan. Maklum, Trimurti kaya akan kelapa. Tiga makanan tradisional, yaitu wingko, ketak, dan serundeng pun dipilih sebagai produk unggulan. Unit Desapreneur Trimurti tidak memulai dari nol. Mereka bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha UMKM setempat. Setelah dari pelaku UMKM ini mengikuti pertemuan dengan tim 17 G2R Desa Trimurti, mereka melakukan diskusi dengan kita, dengan tim G2R. Tentunya ada beberapa evaluasi terkait dengan produk yang mereka hasilkan. Produk-produk Desa Trimurti ini memiliki keunggulan masing-masing. Wingko dengan merek Wika sudah memiliki rasa yang enak dan pemasaran yang kuat, sehingga di tahap awal pengembangan lebih ke arah inovasi packaging. Serundeng pun cukup powerful. Rasanya sudah khas karena berbeda dengan serundeng umumnya yang terbuat dari kelapa tua. Serundeng Trimurti terbuat dari kelapa muda. Setelah melalui proses pengembangan packaging, serundeng akan ditambah lagi varian rasanya. Ke depan akan hadir serundeng dengan tambahan daging sapi dan ayam. Begitu bekerja sama dengan unit Desapreneur Trimurti, produk ketak diberi merek Pasti Koko. Rancangan packagingnya juga segera dibuat dengan mempertimbangkan aspek artistik sekaligus daya tahan. Produk-produk Desa Trimurti telah melalui beberapa pameran. Selain sebagai instrumen marketing, bagi unit Desapreneur Trimurti, pameran juga merupakan cara untuk mendengarkan pasar. Berbagai masukan pengunjung maupun pembeli mereka rekam untuk menjadi masukan dalam pengembangan produk mereka. Selain itu juga kita melakukan mencoba untuk melakukan pemasaran secara online. Kita menggunakan beberapa akun media sosial, baik itu seperti Facebook, seperti Instagram, dan lain sebagainya untuk kita mengenalkan produk Pasti Koko ini kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, anggota unit Desapreneur Trimurti juga mengirimkan produk-produk unggulannya ke relasi masing-masing untuk meningkatkan jejaring penjualan. Inilah Desa Sendang Mulyo yang terletak di Kabupaten Sleman. Di awal tahun 2020, Sendang Mulyo telah terlibat dalam program Desapreneur yang digulirkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ada beberapa produk di Sendang Mulyo yang berpotensi untuk diangkat menjadi produk unggulan. Keripik pisang, bakpia, dan emping melinjo adalah beberapa di antaranya. Namun akhirnya, unit Desapreneur G2RT Sendang Mulyo melirik ke arah kerajinan bambu. Alasannya, Sendang Mulyo kaya akan pohon bambu, dan Sendang Mulyo memiliki sentra kerajinan bambu dengan anggota sekitar 180 orang. Bulan Juni, kurang lebihnya pertengahan Juni, kami coba mengundang pengrajin-pengrajin bambu yang ada di Desa Sendang Mulyo. Yang kemarin kami undang untuk perwakilan saja, karena kalau jumlah 180 kan cukup banyak gitu. Kami undang perwakilan-perwakilan di tiap pedukuhan, itu ada 2 orang untuk bisa diajak atau kemudian kami adakan sosialisasi tentang G2RT, program G2RT. Dengan harapan bahwa
2 orang sebagai perwakilan di masing-masing pedukuhan ini, itu juga karena mereka punya kelompok, itu menularkan informasi ini kepada kelompoknya. Harapannya, seandainya nanti kita mendapatkan pasar yang cukup besar, ketika kemudian order cukup banyak, ya kita bisa dengan tim pengrajin-pengrajin Sendang Mulyo itu bisa untuk memenuhinya. Artinya kita bergerak bersama. Produk standar dari UMKM kerajinan bambu adalah besek. Wadah tradisional yang sering digunakan untuk berbagai keperluan, terutama menyimpan makanan. Namun kemudian, unit Desapreneur menyadari beberapa UMKM memproduksi kerajinan anyaman lainnya, semacam keranjang, kap lampu, dan wadah indah. Saya melihat produk besek ini untuk pasar yang sifatnya kalau di G2 ini global, mungkin barangkali kurang bisa memasar, kurang bisa jadi dapat pasar. Tapi kemudian produk-produk kerajinan-kerajinan yang turunan ini malah justru saya melihatnya ada peluang untuk bisa diterima di pasar yang lebih terbuka. Nah, dengan G2RT ini harapannya bisa mengembangkan lagi pasar yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Dalam program Desapreneur, umumnya produk baru akan diterjunkan ke pasar dengan serius saat memasuki tahap pengembangan, yaitu tahun kedua. Tapi, meski baru saja terbentuk, unit Desapreneur G2RT Sendang Mulyo memberanikan diri untuk menerjunkan produk-produk unggulan dengan cara turut dalam pameran bersama produk-produk Desapreneur G2RT dari desa-desa lainnya. Unit Desapreneur Sendang Mulyo dan para perajin berharap 2 hal dari hal tersebut. Pertama, pasar bisa terbuka, dan kedua, ada masukan yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri. Kira-kira kemasan seperti apa? Memang sempat terpikirkan, jadi kami sempat diskusi beberapa waktu yang lalu dengan ibu-ibu ini, bagaimana seandainya kalau dari produk besek ini entah di posisi tengah atau di posisi pojok itu kemudian ada anyaman yang dilepas, artinya nggak semuanya teranyam sedemikian rupa karena tekstur di sini otomatis kan bergelombang, jadi nggak rata itu. Nah, kami kenapa kemudian mencoba tidak dianyam, mungkin untuk tiga iratan bahasanya itu. 3 iratan itu tidak dianyam, paling tidak teksturnya menjadi sedikit rata. Nah, harapannya adalah nanti entah itu berupa stiker atau bentuk yang lain, itu mungkin bisa tertempelkan di produk itu, di tempat itu, di spot itu. Untuk tempat-tempat kemasan itu untuk finishing yang belum ada finishingnya. Jadi kalau nganyamnya bisa, tapi untuk finishing mungkin itu dijejet, mungkin itu diplepet, itu memang belum ada, dan juga untuk pewarnanya juga itu belum ada. Sementara kita memproduksi untuk dipasarkan di daerah lain atau mungkin di daerah tetangga pedukuhan. Nanti di sana yang finishing dan juga pemasaran. Jadi harapan saya ke depan Sendang Mulyo sendiri itu mungkin ada sejenis sentra ataupun showroom yang membuat kerajinan sampai ke finishingnya, tinggal pemasaran ke daerah-daerah luar gitu. Desa Kemadang adalah desa pantai. Terletak di ujung selatan DIY, Kemadang memiliki pantai sepanjang, objek wisata yang sangat terkenal. Ada sebuah potensi lokal khas yang belum terlalu lama dikenal oleh warga Kemadang. Unit Desapreneur G2RT Kemadang menyadari kekhasan sebagai salah satu nilai jual dalam usaha.
Ceritanya gini Mas, pada awalnya berapa tahun yang lalu, sekitar 6 tahun yang lalu, ada KKN UGM yang KKN di tempat kami di Desa Kemadang, dan mereka melakukan penelitian di hasil laut, khususnya rumput laut, yang dulunya dikira masyarakat setempat itu rumput laut beracun, tapi ternyata setelah dites atau diuji coba sama KKN UGM itu ternyata tidak beracun dan udah lulus hasil uji labnya. Rumput laut yang dimaksud adalah Ulva lactuca atau biasa disebut ulva saja. Ulva tidak saja aman dikonsumsi, namun juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Masyarakat Kemadang sempat mengolah ulva sebagai produk makanan, meski belum terlalu berkembang. Itulah yang mendorong unit Desapreneur G2 RT Kemadang untuk mengangkatnya sebagai produk unggulan. Lahirlah SKID Rumput Laut. SKID adalah singkatan dari Snack Segoro Kidul. Kami sudah ada wacana dari rekan-rekan. Ini baik dari kemasan, rasa, dan kemasan yang lain pun rencana masih akan dibenahi. Yang terutama rasa ini ada rasa pedas, ada rasa asin, mungkin warna rasa nanti akan dikembangkan selanjutnya. Kalau kami yang kita hadapi ini barangnya ada, kita produk oke, tapi untuk pemasaran Pak, pemasaran masih sangat minim, jadi kita belum bisa menjangkau kemana-kemana. Nah ini yang untuk pemasaran ini baru di lokal Pak, khususnya baru di wisata-wisata, tapi ini kalau wisata ini sudah banyak Pak yang suka dengan hasil olahan ini. Ya. Rasa selama ini masih satu macam, makanya dengan adanya G2R, ini kan kemarin ada solusi ataupun diarahkan bukan hanya satu rasa, tapi ada beberapa macam. Dan bukan hanya diproduk dari rumput, bukan hanya diproduk untuk keripik, tapi diproduk dengan dodol. Setelah produk unggulan hadir, banyak pekerjaan rumah yang perlu digarap sekaligus harapan yang terbuka lebar. Unit Desapreneur G2 RT siap mengembangkan produk unggulan dengan ilmu yang sudah diperolehnya. Di sisi lain, ilmu bisnis yang diperoleh anggota unit Desapreneur juga akan digunakan untuk mengembangkan UKM yang ada di Kemadang. Salah satu usaha yang akan dibantu unit Desapreneur G2 RT adalah usaha garam Tirta Bahari. Saya dan anggota itu hanya orang kampung. Istilahnya kalau produksi garam mungkin bisa kita dilatih, tapi untuk pemasaran, untuk usaha itu kan perlu ilmu. Nah, kalau ada yang membimbing, mengajari, kita sangat mengharapkan, kita sangat menyambut baik sekali. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat selama pelatihan kemarin dari ibu-ibu yang berperan aktif untuk mengelola produk unggulan, insya Allah ke depan bisa ditularkan kepada kelompok-kelompok yang lain yang belum tergabung dalam G2R. Mungkin yang dari pelatihan kemarin hanya pengemasan, pengepakan, dan label. Label itu yang perlu diterapkan, ilmu yang perlu diterapkan di dalam produk garam. Kami berharap dari G2R untuk produksi garam rakyat nanti dibikinkan kemasan yang bagus. Itu aja. Sebetulnya kalau garam rakyat sendiri, kami sudah membentuk koperasi dalam proses ini, tinggal nunggu ke pendaftaran ke notaris. Ya, ini akan kami bentuk koperasi. Dan ini sudah berjalan, tinggal masuk ke notaris sehingga berbadan hukum sendiri. Jadi nanti dalam G2R mungkin hanya ikut menjual dari kemasan garam rakyat tersebut. Yang dilalui kelima desa ini barulah tahapan pertama dari program Desapreneur, yaitu tahap penumbuhan yang berkonsentrasi di aspek pendalaman potensi desa serta pembinaan untuk warga desa dalam dinamika bisnis. Di tahap kedua, nantinya unit Desapreneur G2 RT akan melalui pemasaran dan manajemen usaha yang efektif. Di tahap maju, nantinya usaha desa akan dibina agar memiliki jaringan yang luas. Nanti kan ini menjadi Desapreneur yang kedepannya ini kan juga menjadi satu kesatuan di desa mandiri budaya. Jadi kan bagaimana masyarakat di situ akan ada kemandirian, itu kemandirian dari sisi
beberapa aspek dari ekonominya, dari sisi budayanya, dari itu kan dengan wisatanya. Jadi saat nanti akan di situ ada wisata, saat di situ akan budaya, tapi itu juga masyarakat juga kita ada sebuah produk yang nanti juga menjadi satu ekosistem bersama, ekosistem di dalam penentuan di Desa Mandiri Budaya itu. Jadi awalan kita ketemu, sepakat, dan ini nanti itu yang akan digarap bersama-sama dengan masyarakat, tentunya dari pemerintah melalui dinas koperasi nanti akan melalui membina, mendampingi dari sisi bagaimana sejak awalan dari sisi produksinya, bagaimana kapasitas dari sisi usahanya itu dalam arti skillnya mereka dari sisi SDM-nya, bagaimana pembiayaannya ini memang dipertimbangkan sejak awal itu. Tapi di awal itu kita ketemu dulu sebetulnya apa yang nanti akan menjadi unggulan dari desa tersebut. Global wirausahanya, G2RT, yes. Banjarajo, jaya. Global wirausahanya, gotong royong desanya, Panggung Harjo, kreatif dan istimewa. Global wirausahanya, gotong royong desanya. Global wirausahanya, gotong royong desanya. Kematang, jaya. Global wirausahanya, gotong royong desanya. G2RT Sendang Mulyo, Sembahnya mulia.